Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana mencari ide topik penelitian untuk skripsi, tesis, dan disertasi maupun penelitian yang lain. Kadang-kadang kita kesulitan mau menulis tentang apa pada saat kita ingin memulai membuat skripsi atau tesis atau disertasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengilustrasikan bagaimana kita memetakan atau mapping ide penelitian menggunakan aplikasi Voice Viewer dan juga Mendeley. Mengapa Mendeley? Karena aplikasi ini mungkin yang cukup banyak digunakan untuk membuat artikel atau mensitasi artikel. Nah, sebelum kita menggunakan aplikasi, akan saya sampaikan beberapa tahap-tahap cara mencari topik penelitian. Yang pertama, kita harus menentukan area keilmuan yang kita minati. Kita ingin atau minat pada ilmu apa, atau teori apa, atau konsep apa, atau pengetahuan apa. Ini harus kita tentukan dulu supaya pada saat kita mencari ada wilayah yang sudah kita batasi, tidak terlalu jauh. Misalnya saja seperti saya yang kebetulan dari ilmu manajemen, saya minat di ilmu manajemen. Kemudian manajemen itu di bagian apa? Di teori apa? Misalnya teori tentang teori organisasi misalnya, atau teori strategi misalnya, atau teori yang lain. Nah, kita harus menentukan apa area keilmuan kita. Ya. Yang kedua, lakukan research mapping. Ya, tentukan research mappingnya. Ya, tentu saja research mapping ini kita lakukan dengan aplikasi Voice Viewer yang nanti akan kita lakukan. Yang ketiga adalah menentukan variabel yang akan kita gunakan hasil dari research mapping ini. Ya. Kemudian, tidak kalah penting adalah mencari research gap. Ya, mencari research gap. Bagaimana mencari research gap? Teman-teman bisa cek video saya yang lain. Silahkan di sini, atau nanti akan saya tulis di kolom deskripsi ya. Nah, sebagai contoh misalnya ini ada seorang mahasiswa yang dia ingin menulis tentang workload dan turnover intention. Ya, jadi keminat dia itu dia akan meneliti tentang ini, workload, turnover intention. Nah, tetapi dia nggak yakin ini kira-kira ini penelitian tentang ini bagus atau tidak. Ya, kemudian ini penting atau tidak, layak tidak ini untuk diteliti. Nah, oleh karena itu untuk mengecek itu semuanya, untuk membuat mapping itu semuanya, supaya kita juga tahu ide variabel apa saja atau konsep apa saja yang berkembang pada saat kita menulis workload, maka kita bisa menggunakan aplikasi Voice Viewer yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, nah sekarang kita coba akan langsung praktekkan bagaimana membuat analisa tersebut. Yang pertama, kita harus membuka dulu Mendeley kita. Ya, Mendeley kita buka, kemudian di kolom ini yang ada gambar pembesarnya nih, kita tulis. Tadi kita akan mencoba menulis tentang atau minat kita tentang workload. Workload. Ya. Oke, workload. Nah, ini teman-teman sekalian, kita bisa cek. Ya. Workload ini. Nah, workload ini ada 9.049 dokumen. Ya. Ini ada
ada tulisan atau ada penelitian atau artikel yang menulis tentang workload itu ada 9.049 dokumen. Nah, supaya kita bisa cek dari database kita ini melalui FastViewer, maka artikel-artikel atau tulisan-tulisan ini kita simpan dulu, ya, supaya ini nanti menjadi database kita untuk bisa kita analisis menggunakan FastViewer. Caranya setelah kita ketik di sini, ya, kemudian enter, nanti akan muncul hasil-hasil artikel begini. Maka kemudian kita pilih semuanya, kita sorot semua dengan cara kita tekan Ctrl A. Ya, kita sorot semuanya, kemudian kita pilih file, ya, kemudian pilih export, klik. Nah, kemudian kita tempatkan ini, kita tempatkan ini mau kita simpan di folder apa? Misalnya kita buat folder baru, ya. Ini, misalnya saya buat mapping workload. Ya. Nah, ini, kemudian kita simpan di folder ini. Kemudian kita tulis nama filenya workload. Nah, jangan lupa teman-teman, ini save as type, ini pilih yang RIS. Karena FastViewer itu dia membacanya salah satunya dengan membaca file yang RIS. Yang lain ini yang BIP ini tidak bisa dibaca oleh FastViewer. Nah, kita pilih yang RIS. Kemudian kita pilih save. Nah, kemudian kita panggil FastViewer-nya. Nah, kita panggil FastViewer-nya. FastViewer kita ini kita panggil. Tinggal klik ya ini. Oh ya teman-teman sekalian, nanti kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara menginstall FastViewer-nya, teman-teman bisa cek nanti di video saya berikutnya, ya. Halamannya nanti akan kita sampaikan di kolom deskripsi. Oke, nah kalau sudah begini, ini kita sudah sampai pada tampilan FastViewer kita, maka klik create. Nah, karena yang mau kita analisis itu adalah database yang ada di folder kita, maka ini create a map based on text data. Ini yang terakhir ini, ya. Kemudian pilih next. Choose data source. Pilih yang ini nih, yang read data from reference manager file. Yang ini di sini ada supported file types RIS, ya. Tadi kan kita menyimpannya pakai RIS, maka pilih yang ini. Kemudian pilih next. Nah, select file, kita pilih tadi file kita. Tadi kita simpan di D. Nah, ini mapping workload. Nah, ini kita klik. Pastikan file of types-nya RIS, ya. Ini kita klik. Nama file kita. Workload-nya kita oke. Ya. Kemudian setelah itu file kita sudah masuk di sini. Kemudian pilih next. Nah, di choose file ini kita pilih saja title dan abstract fields. Jadi nanti yang akan di FastViewer itu akan membaca dari judul dan abstraknya. Ya. Nanti ini kita pilih next. Nah, dia akan menekstraksi. Kita tunggu, ya. Nah, ini kita abaikan saja, kemudian kita pilih next. Nah,
choose threshold. Teman-teman sekalian, ini angka, ini minimum number of occurrence of the term, ini bisa kita rubah-rubah. Jadi kalau ini kita pilih 7, berarti nanti ada sebuah variabel atau konsep begitu yang ditampilkan adalah dia sudah muncul 7 kali minimum. Nah, semakin sedikit kita pilih di sini, maka jumlah yang akan dilacak, ya, akan ditampilkan itu semakin besar. Ya. Misalnya saja kita tentukan ini 3 saja. Artinya nanti ada konsep atau variabel yang muncul 3 kali, dia akan ditampilkan di file viewer kita. Ya. 3, kemudian kita pilih next. Nah, oke. Kita sampai pada choose number of term. Muncul number of term to be selected. Jadi nanti akan sejumlah term atau konsep-konsep atau variabel-variabel yang berhasil diseleksi adalah 857. Ini bisa kita kurangi, bisa kita rubah, ya, kita kurangi, tapi untuk kali ini kita biarkan aja, ya. Oke, kita pilih next. Ya, harus nunggu, ya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah variabel-variabel yang muncul dari analisis false viewer itu. Ada beberapa kata atau beberapa variabel begitu yang itu sebenarnya bukan variabel. Nah, ini harus kita keluarkan karena itu nanti akan mengganggu analisis kita. Contoh misalnya di sini nih unified model, ini kan bukan ini, ya. Apalagi Iran, ini kan ini franchise mungkin saja, ya. Ini research gap salah. Kemudian meta analisis, faktor impact, French speaking ada industry interrelationship, oke. ROI achievement, oke. RPT, service hotel industry, ini kita centangnya kita hilangi, ya, maksud saya. Terus apalagi causal model, oke. Misalnya ini sudah kita pilih, maka klik finish. Nah, wow, ini bisa kita besarkan, ya. Ini bisa kita kurangi. Nah, ya. Gambar-gambar ini menunjukkan hubungan antar variabel atau antar konsep ini. Nah, ini ada 11 cluster. Jadi ini ada 11 cluster atau 11 cluster, ya. Nah, misalnya ini orang yang bicara tentang workload terkait dengan apa ini misalnya attention. Nah, ini kita klik begini. Oh, ini ada ini nih misalnya. Kemudian atau kita bisa cari ini item ini. Item misalnya kita cari apa ini? Turnover intention. Nah, jadi kan ada turnover intention, ya. Nah, ini turnover intention. Oh, ternyata memang turnover intention ini sudah banyak diteliti, tapi belum banyak dihubungkan, ya. Oke, artinya ini lumayan menarik untuk diteliti, ya. Atau kita bisa lihat dari sini.
Nah, ini ya. Nah, ini warnanya warna hijau ke kuning-kuningan ini. Artinya ini cukup baru ya untuk diteliti. Nah, yang warnanya gelap, ini berarti ini topik-topik atau variabel-variabel konsep yang sudah lama diteliti orang ya, atau mungkin sudah jenuh ya. Nah, ini turnover intention ya ini, dan juga begitu menunjukkan warna yang ini juga berarti sudah banyak diteliti orang sebetulnya ya, turnover intention ini. Turnover intention. Oke. Itu cluster 1, ya cluster 2. Ya, artinya kalau kita mau meneliti tentang workload ya, kemudian mau kita sandingkan, kita hubungkan dengan turnover intention, menurut saya masih cukup menarik untuk bisa kita teliti ya. Oke. Karena di sini ada tadi mana tadi turnover intention tadi, kita cari di sini misalnya ini ya, kita kembali cari turnover intention, klik 2 kali. Nah di sini turnover intentionnya ini belum banyak dihubungkan orang. Kalau work engagement, ini ada burnout ini ya. Oke, kalau misalnya ini bisa kerjakan employee engagement gitu ya. Oke. Nah, ini misalnya ini nih, ada transformational leadership. Nah, ini kita bisa turnover intention. Oke. Itu teman-teman sekalian, ini kita bisa lihat begini. Ini untuk memetakan untuk memetakan konsep yang mau kita teliti. Ini misalnya ini customer satisfaction. Nah ini kan bicara tentang customer satisfaction itu sudah coba ya, ini kita lihat ke sana. Nah ini lihat ini teman-teman sekalian. Ini kalau kita mau menulis tentang customer atau consumer satisfaction, ini ada customer satisfaction, loyalty, ini kan sudah warnanya sudah hijau ya, hijau ini cenderung tua gitu. Artinya ini sudah lama diteliti orang. Jadi kalau kita sekarang masih meneliti seperti ini ya, wah ini tema-tema yang sudah agak basi ya, sudah lama diteliti orang. Oke. Mana tadi? Nah, ini ya, lain dengan ini ya. Ini turnover intention ini juga sudah agak kekuning-kuningan lah, meskipun sudah belum terbaru ya, tapi ini cukup layak untuk diteliti lah lagi. Mungkin itu teman-teman sekalian, ini turnover intention ini warnanya kekuning-kuningan begini ya. Oke, saya kira itu. Nah, setelah kita ketemu ini, maka kemudian tugas selanjutnya adalah berarti
kita sudah mapping, kemudian kita tentukan, karena kita mau ngecek ini ya, workload dengan turnover intention, ternyata turnover intentionnya juga cukup baik untuk diteliti, maka langkah selanjutnya adalah mencari research gap. Ya. Bagaimana mencari research gap? Silakan cek di video saya yang lain. Oke, saya kira itu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.